Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya acara inti yaitu sharing session dengan PRT Ketum B2 dan KPC, KPPC se-Jatim DI. Untuk itu kepada Bapak Wayan Subagia kami persilakan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan kepada kami. Saat ini juga rencana kita yaitu acara utama kita sharing session yang akan disampaikan ataupun ditanya jawab nanti akan disampaikan oleh Pak Ur selaku PRT Ketum, atau mungkin Pak Ur ada yang disampaikan lagi atau tadi sudah merupakan pembukaannya sudah ya. Baik, waktu kita mungkin sekitar 1 jam Pak Amin ya. Sebelum sharing session kita mulai Pak Ur, saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman kita yang dari PC. Pertama PC Solo sebagai tuan rumah Pak Amin ya. Katanya kalau tidak kenal malah kita tidak sayang. Yang kedua Yogyakarta Bapak Selamat. Terima kasih Pak Selamat. Kita menuju yang paling jauh Purwokerto Bapak Abu Mansur lengkapnya Pak. Lanjut ke Pekalongan Bapak Tukiran. Lanjut ke Cepu, saya ngecak aja yang saya ingat. Pak Cepu, Pak Arifin. Saya sendiri dari Tegal. Cepu Bapak Arifin. Saya sendiri dari Tegal. Semarang Utara Bapak Sis. Saya Pak Wayan Pak. Aslinya orang Bali. Terus dari Semarang Utara Pak Sis, kebetulan beliau sedang sakit, yang mewakili Pak Mamun Mansur. Dari Kudus Bapak Jainal. Dari Semarang Selatan Bapak Kuncoro. Bapak BP-nya juga mungkin, kalau BP saya juga nggak apa namanya satu-satu, tolong berdiri aja. Yang BP. Kalau BP yang di belakang saya terus terang belum apa juga namanya. Terus Pak Haji dulu. Terus iya, Pak Mijo dari Pekalongan. Terakhir Semarang Utara. Terima kasih Bapak Ibu. Sharing session kita ini kita saling terbuka untuk 3 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Ini kami juga sebenarnya baru bergabung di B2 jadikan KPPC, jadi belum tahu riwayat yang lama. Bapak tadi sudah dijelaskan Pak Ur bahwa kita ada kerjasama atau ada kerjasama kemitraan dengan Yankes ya, mungkin dari 5 pilar itu Yankes. Tadi disampaikan bahwa di situ ada IBO, Iman Budaya dan Olahraga.
apakah yang di cover oleh Yapes itu termasuk imam budaya atau hanya olahraga saja? Oh iya, oh gitu. Soalnya kan kami juga di Magelang mengembangkan budaya yang mungkin kita membuat suatu tim paduan suara misalnya. Nah, itu kan perlu juga mungkin ada ukuran B-nya yang diperlukan. Nah itu berarti ke PP aja, bukan ke Yapes gitu. Oke, terima kasih Pak. Oh ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Waryanto Suraji, kami dari BP Kudus dan sekaligus merangkap sebagai Ketua Komisariat Kudus. Jadi awal Komisariat Kudus, terus berlanjut ada keputusan di BP dan masuk ke BP, jadi masih merangkap dua. Yang perlu kami tanyakan, kami serasanya kalau ada permintaan data yang perlu disupport untuk dompet peduli kan perlu data ya Pak ya. Nah saya mau ngintip anggota kita itu potensinya seperti apa, itu belum bisa. Barangkali ada aplikasi yang bisa di-share, oh si A, si B itu potensinya seperti ini. Utamanya misalnya gajinya tadi kan ada sekitar 9.000 di bawah 1 juta. Nah biar kami tahu, oh ini baru potensi pada ini kami bisa rank pertama. Nah, setelah itu kita coba dalami apakah betul-betul kesejahteraan kurang atau juga malah lebih baik dari beberapa yang ceritakan tadi. Nah itu Pak, jadi kemungkinan mohon kami bisa dikasih share untuk aplikasi bisa masuk melihat, mengintip data-data potensi anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Waryanto, saya Bu Mansur dari Purwokerto. Sebenarnya hanya menganjurkan amanah aja ya dari anggota. Yang pertama terkait dengan kesejahteraan, di mana salah satunya adalah fasilitas kesehatan. Akhir-akhir ini ada penurunan ya Pak ya, terutama terkait dengan obat yang dulu 1 bulan, kalau misalnya obat jalan itu 1 bulan, sekarang 1 minggu, dan juga yang kerjasama dengan dokter kayak misalkan dokter gigi ya, yang tadinya bisa restitusi sekarang langsung potong tanpa restitusi dengan waktu tertentu, sekarang itu harus restitusi gitu. Dalam benak kami di Purwokerto sama-sama dibayar, kenapa harus bayar dulu gitu. Jadi yang tadi misalnya ke dokter gigi ada waktu berapa, langsung nanti nambah kekurangannya. Tapi sekarang kan harus bayar dulu gitu. Nah kalau toh nanti kan uangnya juga keluar, kenapa nggak seperti dulu aja gitu, agar kita itu nggak bayar dulu gitu. Yang kedua, yang senantiasa ribut seandainya ada kenaikan pensiun ya kayak kemarin kan ada isu PNS pensiunan naik ya. Dari tadi kalau kami di sini udah sangat jelas dari penjelasan dari Pak Pur. Namun barangkali misalkan mohon maaf, misalkan di skor ya Pak ya, di skor kalau gagal total itu 0, kalau berhasil itu 10. Nah kira-kira nilainya berapa gitu, sehingga nanti kami bisa lebih enak menyampaikan ke anggota gitu. Karena setiap ada form yang ditanyakan, tolong ini sampaikan kayak gitu Pak. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan sesi pertama, Pak Pur. Kami coba ulang. Dari Magelang itu terkait dengan Ibu yang ditanggung atas itu IBO-nya yang mana? Pertanyaan kedua terkait dengan data-data MP. Memang selama ini kita dulu ada aplikasinya yang untuk simpul ya Pak Cici ya. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang memang kalau kita minta data agak kerepotan. Intinya teman dari Kudus
minta dibuatkan aplikasi data terkait dengan NP. Yang ketiga dari Purwokerto terkait dengan Yakes ya Pak ya, dokter gigi dan segala macam. Dua terkait dengan manfaat pensiun, terkait dengan Pak Ur yang ceritakan tadi, yang disampaikan tadi, kira-kira tidak optimisnya Bapak itu skornya berapa? Ya kan Pak Ur tadi menyampaikan saya kurang optimis tadi, kurang optimisnya kira-kira skornya 1/10 di angka berapa gitu. Itu Pak Ur, monggo. Nanti kalau masalah yang teknis saya dibantu sama Pak Cucu ya, karena saya baru dari bergabung di sini baru tanggal 16 Juli masih pengetahuannya pasti lebih banyak Pak Cucu daripada saya. Yang pertama tadi yang Ibu ya, itu juga saya ngarang aja Pak, bahwa logikanya itu cuma olahraga aja. Tapi coba aja diminta, karena seperti saya katakan tadi, yang kes itu dia punya PKS sama kita, PKS-nya sangat jelas begitu, yang kaitannya itu hanya dengan kegiatan senam olahraga. Kalau ada apa namanya paduan suara dan sebagainya itu kayaknya harus mandiri, harus iuran anggota masing-masing, yaitu kebutuhan untuk membiayai kegiatan itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih penting misalnya. Jadi kalau saya juga ragu kalau Anda minta ke BP, apakah Pak Cucu akan mengeluarkan uang itu atau tidak, saya ingin tahu. Ya. Dan biasanya yang punya kegiatan itu adalah level menengah, level yang mampu mandiri, level yang mampu datang SPN atas biaya sendiri. Ya. Jadi kalau kita bagi apa namanya anggota kita itu tadi adalah orang yang sangat mampu, saya katakan memang bukan pembinaan, bekas direksi, bekas menteri, bahkan sukses bisnisnya. Kemudian yang tengah itu adalah yang tidak kekurangan, dan dia tidak bermewah-mewah, dia bisa menghidupi sendiri, anak-anaknya sudah mandiri semua, tinggal berdua istri cukup lah. Baru yang level ketiga adalah prasejahtera. Nah yang kita utamakan tentu saja membantu yang prasejahtera ini, karena saya anggap yang level menengah ini bisa mandiri. Nah yang cash itu kalau saya lihat ya, dia ada targetnya adalah untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan orang-orang yang level menengah ini. Dia support sekali. Seperti yang saya katakan tadi, ada bukan bedanya dia, tapi satu goals yang sama, bahwa dia menginginkan biaya kesehatan yang ditanggung akan turun dengan cara mensupport level menengah ini supaya level kesehatannya tinggi. Nah terus apalagi tadi yang saya lupa ya, yang nanti aplikasi data yang tadi saya launching ya, itu makanya saya bilang saya apresiasi sekali Anda bisa gunakan itu ya, harusnya sudah lengkap di situ. Saya katakan itu adalah big data. Pak Cucu juga sedang membangun di kantor pusat. Saya pikir nanti Pak Cucu bisa benchmarking ke Pak Amin. Ada beberapa hal yang mungkin Pak Amin bisa juga lebih. Jadi kalau kita masih baru yang Pak Amin bangun di Singkol itu adalah big data, lebih detail kondisi kalau keluar ini pertama kali dia punya masuk dengan korpor itu bisa di Jawa Tengah yang bisa berlaku sambil dulu nanti, karena saya katakan saya dipanggil juga lagi bikin level nasional data yang lebih detail mengenai kondisi rekan-rekan kita.
rujukan dari Jateng DIY 1028 ya, yang dikasih cuma 400 sekian. Apakah cuma dipotong, urutannya sudah dibikin oleh rekan-rekan sekalian, kemudian dipotong karena kita dananya cuma 50 sekian, nomor 1 ke atas ya, nomor 1 sampai nomor berapa gitu. Saya nggak tahu, karena sudah mengandalkan akurasi data ya, di mana rekan-rekan sekalian lebih tahu dibandingkan kita yang kantor pusat. Apakah dia lebih sengsara dari itu? Kita nggak berani lupa urutan. Enggak, menurut saya yang lebih sengsara daripada yang lupa. Pada urutannya saya lupa. Enggak begitu. Jadi kayaknya tergantung data yang kita punya, kita potong di sini. Terus ada adjustment juga dari apa yang dikontribusikan oleh Pak Musaki dan terus lagi ya terus itu misalnya ya saya bisa jawab, tapi kembali lagi semua unit itu bekerja ingin dinilai CMC sebagai itu. Jadi saya juga pernah mendapatkan saya dikasih sama obat, saya kan diabetes, dia kasih imlasi ditolak karena itu herbal, jadi enggak mau mengganti obat. Dia hanya akan memberi obat langsung gratis tanpa nanya-nanya. Kalau itu masuk di dalam dot istilahnya, dan obat alkohol yang kompleks. Jadi kalau yang brand mahal, bisa ada badannya langsung dia ganti, tanpa nanya lagi. Tapi kalau dia nggak punya badan aja, dia bilang beli sendiri, nanti kita restitusi. Udah pasti restitusi sesuai dengan harga yang kita keluarkan. Tidak ada yang melakukan tindakan. Itu semuanya dalam rangka efisiensi, ya kan juga harus bertahan going concern, dia tanggung sampai data pada itu adalah sekian uang yang dia kelola itu harus bisa ditahan sampai panjang, sehingga segala macam efisiensi dia termasuk dokter yang langganan Anda itu mungkin dinilai kinerjanya tidak baik sehingga diputus kontraknya, tidak lagi kontrak dengan Yonkes, sehingga kalau Anda masih ngotot ingin ke dokter itu masih mau segala langganan, ya silakan jadi bayar dulu, nanti direstitusi karena dia udah tidak lagi kontrak dengan Yonkes. Nah, kenapa dia tidak kontrak itu pasti Yonkes punya pertimbangan tersendiri. Semuanya saya katakan tadi kita dengan efisiensi itu yang nggak mungkin 9. Tapi tetap saya akan usahakan. Saya katakan lagi bahwa saya masih berusaha ketemu karena pertemuan saya kemarin dengan direksi itu saya anggap bagus dengan tidak adanya lagi Pak Amantin sama Pak Henry di jajaran direksi, sehingga saya merasa bahwa tak mungkinlah sebelum pergi Pak Walkin menyampaikan dulu berlebihan ini kemarin atau Pak Henry pada saat serat itu dia ngomong sama Pak Henry bahwa ini kemarin kebetulan itu yang saya sama sekali tidak yakin
Dua beliau itu kan itu yang membuat nilainya lebih rendah. Artinya ikatan emosional terhadap mantan karyawan Telkom itu hampir tidak ada. Matching antara cost against revenue itu tidak ada. Dia dengan kejamnya bisa mengatakan, tuh, dulu kan aku sudah dibayar. Kalau relawan ya jangan pahlawan harus dibalas biasanya. Tapi kalau pensiunan kan itu memang sudah digaji. Jadi kalau saya ngeluarin uang sampai ratusan miliar itu, untungnya buat saya apa? Nah, oleh karena itu, ya daripada saya terus melamun dan berjuangkan sesuatu yang ada kemungkinan tidak berhasil, lebih baik saya tidak ibadah modal rumah dan dompet peduli. Put cashnya berisi itu, sehingga berarti kita mandiri dari kita untuk kita. Itulah menurut saya kekuatan diri. Jadi proses ini yang mampu dibangun, tidak mampu. Mekanisme itu harus berjalan dengan simpel. Jadi saya sangat apresiasi inisiatif dari kami. Dan kami bisa menyebarkan itu seluruh anggota Telkom dan yang pasti juga mendevelop sesuatu sehingga terjadilah itu atrasi data yang baik yang membuat kita bisa lebih tenang. Karena saya menjadi sukses kalau misalnya sudah tidak itu hanya tidak susah. Kalau kita sebarkan secara tidak adil hanya karena tidak punya data yang berat, itu sangat sayang. Dua hal yang harus diusahakan dengan keras, akurasi data dan kemandirian. Seberapa pun pesimisnya, saya akan berjuang untuk memanfaatkan dan meningkatkan kita ditanya skornya berapa ya Anda bisa ada skor sendiri. Terima kasih Pak Gubernur. Sebelumnya mungkin terkait dengan data. Sebenarnya data yang kami butuhkan itu jumlah rupiah manfaat itu. Kalau Pak Is minta data itu kita kan ranking datanya rupiahnya berapa itu, mudah-mudahan aplikasi yang dibangun Pak Amin, Pak Cucu nanti ada menyebutkan rupiahnya Pak. Iya, karena data itu yang kita perlukan ya Pak ya. Rupiahnya untuk meranking siapa yang berhak kita berikan dompet peduli. Mudah-mudahan angkanya itu ada. Poin kedua mungkin untuk Yakes Pak Abu, kalau memang belum pas ininya karena kebetulan kita tidak mengundang orang Yakes. Ini sudah saya catat, nanti akan kita coba kita teruskan ke Yakes. Itu ya Pak Abu ya. Baik, untuk sesi kedua 3 pertanyaan lagi mungkin Pak Edi, Pak Edi, Pak Sisyo dari Tegal, Pak Tukiran, Pak Keempat, Pak Amun Ransel ini. Monggo Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Nur, tadi sudah disampaikan bahwa untuk kompensasi kenaikan NP adalah dilakukan penguatan Batom, PR dan dompet peduli. Tapi saya melihat bahwa program penguatan Batom ini sifatnya seperti memberi ikannya, Pak. Kalau bisa kami usulkan, kalau bisa jangan berupa ikannya saja, Pak. Tapi kalau memungkinkan kami diberi airnya, Pak, pendampingan atau bahkan kalau memungkinkan modalnya sekalian, Pak. Sehingga dengan demikian kami bisa membantu para anggota untuk berbisnis, tapi yang sesuai dengan kemampuan kami yang sudah
di periode pensiunan ini. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tegal, Pak Sisio Mudikto, Pak Yanika 6102 ukuran 141. Ya kami tanyakan ya ke Dapendel dan Dapendel itu menghasilkan keuntungan atau sebagai yayasan, Pak. Kemudian apabila menghasilkan keuntungan, maka setidaknya keuntungan itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan para pensiun anggota. Karena dana yang ada di Dapendel itu dananya para pensiun. Kemudian terkait dengan BHR itu juga terkait dengan laba dari Dapendel, Pak. Laba dari Dapendel. Kemudian itu kan ada informasi dan BHR itu suatu saat pun tidak ada bantuan hari raya. Bantuan hari raya dulu pernah 2.500.000, kemudian terakhir 500.000, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah bantuan dari Telkom, Pak. Bantuan dari Telkom itu hanya 10.000 per bulan untuk para pensiunan PMP. Nah, ya hanya 10.000, Pak. Apa mungkin barangkali bisa diupayakan untuk menaikkannya. Itu aja, Pak. Karena 10.000 itu Telkom memberikan bantuan hari raya kepada PMP adalah 110.000, Pak. Hanya 11 bulan dihitung dari ini. Itu demikian, Pak, yang kami tanyakan. Dan kami juga para anggota, ada teman-teman yang menanyakan hal itu, Pak, tentang laba Dapendel apa ikut menjadi laba di store Telkom atau untuk kesejahteraan para pensiun. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pikiran dari KPC Pekalongan. Yang saya tanyakan ada 2 nomor, tapi yang satu sudah dibuka oleh Pak Sisyo dari masalah tambahan nama pensiun, jadi tidak bisa saya tanyakan mengenai PHR, Pak. Iya, sudah saya nggak usah tanya, nanti nggak dibahas. Baik, yang saya tanyakan berkaitan dengan Ayakes, terutama mengenai klub jantung sehat. Klub jantung sehat ini oleh pihak Ayakes menurut saya bagus, karena sejauh Tengah itu kurang lebih ada 22 klub jantung sehat. Yang saya tanyakan adalah pembinaan ini sudah berjalan bagus, himbauan dari Ayakes kan mengajak anak, istri, saudara, atau lingkungan maupun dari luar. Nah, kebetulan Pekalongan itu mengajak terutama pensiunan sendiri yang sudah putus dengan Telkom atau MPS, Bapak. Nah, ini kami ajak senang, ikut senang, terus dari lingkungan, dari luar. Nah, ini kami juga ikut senang lah, karena dari lingkungan ikut aktivasi senang bersama, tentunya untuk kesehatan. Nah, di sini muncul yang ditanyakan, karena Ayakes kan ada mungkin mengirim bantuan untuk snack, untuk instruktur, terus untuk kaos misalnya. Nah, kami sebagai pengurus tentunya kan bagi teman-teman kita yang sudah putus dengan Telkom atau yang sudah MPS kan tidak dapat jatah kaos. Kalau makan mungkin snack masih bisa lah, kita makan bersama-sama. Tapi kalau kaos mereka nuntut, oh aku tidak dapat kaos, sedangkan saya rajin senam. Nah, itu saya tanyakan sama Ayakes. Tapi Ayakes, Pak, yang dapat kaos itu adalah yang fasilitas kesehatan. Nah, ini saya merasa ya bagaimana, karena sudah ikut senamnya rajin tapi tidak dapat. Nah, itu mohon pencerahan, Pak. Demikian saja yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uri kami hormati, Pak Jusda kami hormati. Saya
Munaslup mewakili teman-teman dari Semarang Utara ingin menanyakan masalah aplikasi, yaitu Simpul. Aplikasi Simpul itu beda tahun ini, beda dengan 2024 yang lalu. Justru makin kesini itu menunya makin berkurang. Jadi contohnya saja, misalkan ada teman-teman yang belum melaksanakan data ulang, itu belum tahun dulu, tahun 2024 kan bisa di-upload bisa dilihat di aplikasi Simpul, sehingga kami gampang monitornya. Terus yang kedua juga masih masalah Simpul, masalah inforekan. Inforekan di Simpul itu untuk teman-teman di komisariat atau ketua komsar sekarang sudah dihapus, kecuali teman-teman yang ada di pengurus cabang yang masih ada itu. Nah, dari laporan teman-teman di komisariat itu mereka kesulitan, misalkan ada yang sakit, kita mau nengok ke rumahnya, itu mendadak nanya ke cabang itu. Kalau dulu kan enggak, itu masuk dan inforekan alamatnya di sini gampang itu. Itu aja Bapak, dua itu pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, saya dari Purwokerto Pak. Yang saya ingin tanyakan yaitu satu tentang untuk kegiatan BP ya Pak, bahwa BP selama ini BOP-nya menginduk ke PC. Kalau bisa BP diberi kesempatan untuk BOP Pak. Yang kedua, saya menanyakan tentang bantuan dari Yakes tentang SWR ya, senam wisata regional itu kira-kira karena di tahun ini Purwokerto insya Allah akan ketempatan Pak. Jadi mohon bisa memberi bantuan dari Yakes kira-kira berapa nanti untuk perhitungan kita supaya menyiapkan, karena di dalam kegiatan tersebut yaitu dari Jogja dan dari DIY dari sekitar regional DIY, sekitarnya ini. Demikian yang saya tanyakan, dua poin itu mohon penjelasannya dari Bapak Urianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sudah ada 5 pertanyaan yang masuk. Memang yang dompet peduli sama Pak Komandan rumah itu ikan ya. Ikan itu diberikan untuk orang yang bisa mancing Pak. Benar-benar dibawalah misalnya janda juga sakit gitu kan, mau dikasih air juga dia nggak akan bisa mancing. Jadi memang bawa mancing. Saya tadi juga selintas juga saya sudah menyebut bahwa rekan kita dari Telkom khususnya Social Responsibility Center itu dia bukan hanya memberikan bantuan untuk bedah rumah dan sapi kurban, tapi juga dia memberikan bantuan untuk pembinaan UMKM, bahkan memberikan hibah untuk peralatan bisnisnya, misalnya kompor. Kalau memang programnya ini. Nah, tadi saya juga sekitar sudah bilang pada saat saya ketemu sama Pak Heri Santoso itu, beliau mengatakan bahwa sudah ribuan UMKM yang saya bantu dan ratusan di antaranya mereka sukses. Tapi kok saya bukan melewati China, BMKM. Nah ini yang potensi yang perlu kita manfaatkan. Nanti saya akan kejar. Di saya ada kepala bidang pengembangan usaha, ya, Pak Arudi Haris ya. Nanti ya, saya akan coba dia untuk memanfaatkan potensi dari SRC itu. SRC itu dananya besar Pak, karena itu sebagai perusahaan publik itu memang diwajibkan perusahaan istilahnya adalah ya seperti corporate zakat Pak. Ya, tanggung jawab sosial. Kalau di BSI ya, kita pernah dapat presentasi dari BSI itu membayar corporate zakat.
dia enggak wajib untuk, bukan wajib, artinya dia menyalurkan kewajiban sosialnya dia itu, social responsibility centers dia itu, dia salurkan dalam bentuk corporate zakat ke suatu badan yang dia bentuk, namanya apa? Waktu itu salam apa? PSI itu yang tugasnya mengelola corporate zakat itu persis seperti SRI kita. Nah, cuman memang dia punya kriteria 8% itulah. Ya. Apa? BSI Maslahat, namanya BSI Maslahat. Dia yang mengumpul corporate zakat itu untuk disalurkan. Nah, di kita itu SRC itu punya dana atau kewajiban sekian persen dari profit itu harus disalurkan untuk social responsibility, social development. Waktu itu sempat saya sindir ke Pak Heri, tapi ada kecolongan di Merauke ya Pak ya. Dan perwakilan kita yang terdekat dengan Merauke adalah SRC Jayapura. Nah, sehingga begitu ganasnya orang Merauke yang terdampak PRU itu kebanyakan yang terdampak ojol. Jadi yang paling nampak kita di Merauke itu adalah driver ojol. Nah, sebetulnya social responsibility center itu adalah tugasnya untuk melakukan pembinaan sosial supaya masyarakat di sekitar kantornya Telkom sama Telkom melindungi Telkom. Pada saat saya ditugaskan di Telkomsel, saya mengeluarkan uang 2 miliar hanya untuk membangun masjid di samping kantor Telkomsel dari Bagus Blok. Harapan saya supaya kalau terjadi apa-apa masyarakat itu dia akan melindungi kantornya Telkomsel. Itu nggak kalah pentingnya dengan brand communication, nggak kalah pentingnya dengan iklan. Biaya iklan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kalau biaya iklan itu untuk menarik orang supaya beli produk, kalau biaya social responsibility centers itu untuk supaya masyarakat sekitar itu melindungi. Nah, inilah yang dipersyaratkan untuk suatu perusahaan publik bahwa sekian persen dari profit Anda harus Anda alokasikan untuk ini. Ini yang harus kita manfaatkan gitu. Ya, kepala bidang pengembangan usahanya PP 2T nanti akan saya suruh untuk menghadap SRC. Kalau sekarang yang suka berhubungan dengan SRC itu adalah Pak Asep doang, Pak Abu itu dari Bedah Rumah. Nah, sekarang saya harus kerahkan juga Pak Rudi Haris itu untuk mengorganisasikan training yang nanti berujung ke ada memang kerjasama dari beberapa bank. Kemarin kita menyelenggarakan apa itu PMK itu, tapi itu adalah kerjasama dengan suatu bank dengan harapan nanti si peserta training itu nanti modalnya akan pinjam dari bank. Nah, tapi kan banyak anggota kita yang tidak bankable. Bank itu kan biar bagaimanapun ada syaratnya untuk bisa minjem, dia harus punya kemampuan untuk mengembalikan sehingga ada banyak anggota kita yang tidak bankable. Nah, untuk kasus anggota kita yang tidak bankable, yang paling bagus adalah menghubungi social responsibility center. Nanti Pak Cucu bisa bantu jawab untuk yang kedua. Yang kedua terkait dengan APR itu yayasan apa mencari keuntungan, terus keuntungannya dikasihkan ke Telkom semua atau untuk kesejahteraan anggota. Pertanyaan yang kedua itu BHR itu bantuan raya dari APR cukup kecil dan dari Telkom hanya 10.000.
yang dia kasih judul bantuan dapur tadi yang 250.000 per sekali dapur, sehingga setahun 2 kali kan 500.000. Anda kalikan 34.000 anggota, 17 miliar dia keluarkan. Dia bekerja berdasarkan aturan OJK, sehingga dia hanya bisa membagikan sebagian, itu pun cuma sebagian, 10% dari profitnya itu kepada anggota kalau syarat RKD-nya terpenuhi, masalah status 3. Nggak ada juga diambil buat pendiri. Jadi kalau dia untung, dia itu kan bisnisnya investasi. Jadi dana yang ada dari hasil iuran kita itu dia investasikan, dan itu pun ada aturannya dari OJK, nggak boleh investasi yang berisiko. Jadi saham ya, saham langsung itu udah jelas pasti nggak boleh. Ada boleh tapi cuma sedikit sekali persentasenya. Yang lebih banyak dari dia harusnya adalah deposito dan pasar uang yang paling rendah risiko. Dan itu kalau untung, makanya ada direktur investasi di situ kan. Ini motor menggerak dia mencari dana itu, direktur investasi mencari keuntungan. Dan kalau ada keuntungan bukan mengalir ke pendiri, enggak. Pendiri itu adalah aliran masuk ke dapur. Kalau EKD-nya kurang, saya terlalu rendah, EKD-nya kucurin dana lagi supaya EKD-nya tinggi. EKD itu untuk menjamin bahwa dapur itu akan sanggup memenuhi kewajibannya membayar iuran kita sampai kita meninggal. Itu ukurannya di situ EKD itu. Jadi nggak ada Pak dana dapur yang ditarik ke Telkom lagi, kembalikan ke Telkom. Dan dia bukan bentuk yayasan, dia undang-undang sendiri, undang-undang dana pensiun. Dia bekerja di bawah supervisi monitoring ketat dari OJK. Kayak banget ya, boleh ini, begitu. Nah, BHR itu pada saat RKD dia yang saya katakan dari di atas 103, dia boleh membagikan sebagian 10% dari profit dia itu dalam bentuk BHR. Itu pun masih kurang sih, tambahin sama Telkom hasil dari efisiensi potong perjalanan dinas ini, potong budget di Telkom yang bisa dia berikan kepada pensiunan. Dan itu jumlahnya nggak boleh konsisten setiap tahun segitu gitu loh. Nanti kalau setiap tahun segitu, akuntan publiknya akan mengatakan loh ini sama terus nih, berarti kewajiban dong kamu hitung secara aktuaria. Wah, muncul lagi angka ratusan triliun. Tapi kalau dia setiap tahun dirubah judulnya, tahun ini BHR, tahun depan tunjangan apa gitu ya, dan jumlahnya nggak bersama, kadang turun, memang kenyataannya turun terus. Berikutnya kecil gitu. Ya itulah yang saya katakan tadi, pendarulan gitu. Jadi kita syukuri saja Pak, harus disyukuri sambil kita mencari usaha yang bukan itu, yang kita coba yang tadi Pak yang dikatakan kayak Tyler itu, ya segala macam usaha lah kita berikan untuk mencoba menghindari itu. Walaupun saya katakan tetap kita minta, namanya minta kenaikan MP itu wajar. Persoalan dikasih atau enggak itu persoalan lain. Tapi kewajiban kita untuk tetap menyampaikan apa amanah dari anggota, bahwa memang kondisinya kayak gini. Berdasarkan dari anggota untuk meningkatkan pensiun. Ya, walaupun saya katakan tadi secara selintas, apa benar ini yang diinginkan seluruh anggota? Jangan kenaikan 100.000 itu bisa berarti. Even yang udah MP-nya kecil banget begitu, naikin 100.000
big data itu tadi paling sengsara yang benar-benar nggak boleh lah yang namanya anggota pensiunan rencananya kayak begitu sengsara sampai mati kelaparan sampai nyari apa namanya ngumpulin sampah gitu. Ada loh Pak yang kita temukan itu sampai seperti itu. Nah yang kayak gitulah yang kita coba kalau kita ini ya memang pengennya naik padahal kita ada naik juga yang karena ada pendapatan lainnya di luar kita tidak terlalu tergantung terhadap itu. Terus apa lagi? Kalau terkait dengan diangkat mungkin nanti kita teruskan diangkat saja Pak ya, kaitannya dengan kaos seragam diangkat bagi yang MTS yang sudah yang tidak dapat jatah kaos. Ya, saya kan berkata kalau ada dari pengelola yang kecil, ya kalau anggota nggak punya nih, ya gimana bertanggung jawabnya dong? Kita harus menghargai bagaimana dia mempertanggungjawabkan uang yang keluar itu. Mungkin bukan anggota P2K untuk mau dikasih. Ya kalau mau tetap dikasih secara lawan dari grup itu, ya kalian berguna gitu, menambah jumlah kaos yang dibagikan. Ya saya cuma bisa jawab itu Pak. Saya mewakili ya guys untuk menjawab itu. Sudah Pak, itu sudah kami lakukan Pak. Iya. Cuma kan dari Yakes menganjurkan ajak keluarga atau lingkungan kan gitu Pak. Iya. Kami sudah ada iuran. Ya itu pendekatan Anda sama pengurus Yakes di sana. Baik-baiknya oleh Pak Mahmud ya. Pak Mahmud itu terkait dengan data disimpul. Disimpul sekarang sudah tidak terupdate dan mengumpulkan juga tidak berbeda. Ya ini langsung kita waktu itu ya enggak ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Ya memang kita kembali ke data sih, alhamdulillah tadi Pak Guru sudah informasi ya sistem informasi. Karena ini kalau kita lihat memang betul Pak, jadi simpul itu memang datanya itu kan seperti kita ketahui ya, datanya memang tidak up to date ya, jadi mungkin 6 bulan sekali baru dia refresh datanya itu. Ketika ada itu, gitu ya. Nah sekarang ini kemarin pernah terbuka ya simpul itu terus sebentar, dan sekarang itu sudah dikurangi lagi data alamat itu sudah ada ya. Mungkin sudah seminggu lalu kalau Bapak lihat data alamat saat kita mau nyari yang pensiun, siapa yang pensiun ada dua katanya ya di simpul, lalu nomor telepon berapa sih sekarang nggak bisa dilihat lagi. Sekarang kita mau mencari orang yang siapa sih yang pensiun bulan ini sudah nggak kelihatan lagi simpul. Nah ini juga kita diskusikan juga memang dari awal sampai di kan simpul ada di KPD bukan ada di KPD aplikasi KPD. Jadi KPD itu dari awal beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya sudah mengingatkan bahwa simpul akan kurangi data pribadinya karena PDP itu ya memang data pribadi, jadi data-data pribadi itu memang dia kurangi begitu ya untuk dibawakan dalam simpul. Nah untuk itu memang harus jalan keluarnya ya mau tidak mau kita ya PP Batel semua jadi ya PP terutama harus punya data kita sendiri gitu ya. PR-nya adalah tentu mengisi semua data yang ada yang kita butuhkan termasuk nomor telepon, alamat, dan itu adanya di data kan. Paling kita PR-nya bagaimana kita mendapatkan data menjadi suatu informasi yang ada di kita. Nah, ya kita terus lagi kita mengenal data ini kita tidak mau harus mulai kita membangun aplikasi berdiri sendiri. Mudah-mudahan kurang-kurang sedikit mungkin dapat mengolah hasilnya gitu ya. Itu kita punya wadahnya dulu. Jadi mungkin nanti ada integrasi dengan Pak Amin dan lain-lain. Kalau kata itu tadi kita yang kita harapkan itu data itu ke nasional ya. Jadi kita harapkan data itu bisa siapa yang perlu dibantu, sejahtera siapa yang di donatur itu harus sudah ada di dalam data itu. Nah sekarang itu kan data awalnya itu adalah nilai dari MP ya. Nilai MP itu sebenarnya itu tidak punya. KPP itu tidak punya nilai MP, yang punya itu adalah nilai potongan. Nah potongan itu dikasih dari KPM gitu ya. Nah
sih di motornya kan 3 kali aja, 2 jalan dari nilai MP gitu ya. Nah kita biasa sudah share juga ke orang yang kita, mungkin nanti saja. Nah, apakah PP itu melanggar PDP ketika bisa data iuran? Iuran itu kan data pribadi kan, ini kalau data yang menganggap bahwa PP itu juga harus regulator juga harus menjaga suatu kerahasiaan data pribadi. Karena kalau misalnya ini ada PMP itu tahu-tahu protes, kalau saya diketahui orang gitu kan, yang usahakan yang kasih tahu adalah PC misalnya, ini yang kenanya adalah KPN. Nah hal-hal seperti itu emang kita mesti ada suatu kesepakatan mungkin yang belum ada di sampai sekarang. Bagaimana kalau kita keluar ada yang protes bisa harusnya tidak, ini data yang tidak mau itu makanya dia tidak mau dikasih data, tapi kita tetap harus cari jalan keluar karena itu penting. Mudah-mudahan sih kalau udah ada bangun integrasi yang PR-nya adalah pelengkapan data, kita sama-sama mungkin ada tadi PC, kita perlu di PP dan itu bisa dibaca oleh semua PC, jadi tidak perlu lagi sebenarnya PC sendiri bagus, tapi kita coba usahakan PP itu bisa mencari kebutuhan semua PC, jadi satu lain dan harapannya seperti itu. Makanya ini adalah teman dari PC itu seperti apa supaya bisa diatur di aplikasi PP yang satu berlaku untuk semua PC. Harapannya sih seperti itu. Ini butuh waktu, tapi ya kita harus mulai. Mungkin itu pendekatan saya dari data. Pak Cucu sebentar Pak Cucu. Data-data yang gatul, yang belum melaksanakan gatul, ini kalau bisa mohon diupload kembali ke aplikasi Simpul. Bisa biar kami bisa monitor itu hariannya. Gitu ya. Ya itu data gatul ya. Ya gatul yang belum gatul ya. Gatul itu hanya di data lagi. Nah data bisa adalah beda antara data gatul dengan Simpul. Ya harapannya dulu kan dari integrasi itu dari gatul ke Simpul. Sekarang itu sudah tidak ada gatul karena sekarang itu melalui mobile ya. Mobile itu ya dia punya tersendiri yang belum diintegrasi dengan Simpul. Itu juga kita udah minta dari awal kepada mobile ya, aplikasi mobile supaya gatul sama kayak tahun lalu ya. Tahun lalu itu kita tahu siapa yang belum gatul, siapa yang sudah gatul. Jembatannya sekarang itu nggak bisa. Kita udah minta berkali-kali, mungkin formalnya juga nggak bisa. Mungkin nggak nyambung di antara aplikasi yang ada, ya aplikasi mobile dengan di Simpul. Karena sebenarnya aplikasi lama mungkin kayaknya beda sih, beda cara membangunnya mungkin beda. Nah kita kan minta ya itu harus ada data itu bentuknya seperti apa. Nah ya jalur yang kedua jalan biasa adalah jalur SIM. Nah SIM itu ya kita update setiap hari pagi. Jadi pagi sore sih update dari laptop, nanti kita pakai pagi aja update. Nah sehingga di dalam Google Sheet itu Bapak bisa lihat siapa yang sudah dulu, siapa yang belum dulu. Dan dari Google Sheet itulah kita bisa download siapa yang sudah selesai, siapa yang belum selesai. Kaitannya dengan pembayaran transportasi. Nah jangan lupa juga transportasi di Google Sheet itu diisi kolom perangkat yang digunakan sama proses datanya diisi, karena kami DPP akan mendownload dari situ, dasarnya itu akan menjadi uang. Kalau tidak ada di Google Sheet, ya kita nggak bisa mendownload dan mungkin belum ada yang dibayar sampai sekarang. Itu kita mohon Google Sheet-nya bisa diisi ya. Kalau yang belum bisa melihat Google Sheet, ya kita akan bayar di saya, nanti saya kasih datanya untuk linknya diisi ke Google Sheet. Itu mungkin Baik, terakhir dari Pak Tio itu untuk berkaitan dengan BODP-nya BP. Selama ini kan kalau BP, BODP-nya dari PC, itu dari Pak Dibio, kalau bisa khusus dialokasikan BOP untuk BP. Yang kedua pertanyaan beliau, kalau tidak salah nanti kita di Jawa Tengah rencananya dia senam wisata regional Pak. Senam wisata regional pengikutnya seluruh KJS Jawa Tengah. Rencananya tahun depan nanti sebagai tuan rumah pertama itu Purwokerto. Nah itu yang ditanyakan beliau, bagaimana bantuan pendanaannya dari Yakes.
Itu mungkin Pak. Iya, BOP ya. Itu tentang BOP Pak. Jadi mungkin kita lihat dulu BOP itu adalah dibayar berdasarkan hasil iuran dari anggota kita ya, dari anggota kita iuran untuk BOP, dan BOP itu didasarkan atas jumlah dari anggota kita ya di dalam masing-masing PC. Nah, karena rumusnya itu memang jumlah dari jumlah PC gitu ya, jumlah anggota yang ada di PC dikali nilai yang itu sebenarnya rata-rata nasional ya, jadi tidak misalkan siapa orang yang anggotanya di Solo iurannya berapa untuk Solo, enggak, ini campurin itu secara nasional sehingga kita menilai rata-rata. Nah, rata-ratanya ini dikalikan kepada jumlah anggota di masing-masing PC. Nah, di anggota masing-masing PC itu kan hanya satu, itu pengurus PC, nggak dibagi dua gitu, PC sekian seperti itu. Artinya memang harus ada kesepakatan bagi PC-nya untuk jatah jatah itu BP berapa orang yang dibagi gitu. Karena tidak bisa lagi ditambah karena rumusnya memang itu dari jumlah PC, jumlah anggota PC gitu. Jadi tidak ada lagi support tambahan lagi seperti itu. Karena alokasi dari iuran adalah untuk seperti itu yang tidak perlu punya untuk ke situ. Itu mungkin Pak, mungkin yang mengusulkan itu berapa PC ya, berapa BP-nya dibagi berapa persen itu belum ada ketetapan seperti itu. Jadi kesepakatin aja Pak, berapa dia ada. Karena BP itu pasti butuh anggaran kan itu ya. Jadi mungkin yang namanya kesepakatan. Kita juga punya BP kan, Pak Riyad mengangkat dianggap satu kesatuan organisasi. Kita tidak ada uang ini jadi uangnya uang dia kan uang Bapak juga selalu diawasi sama ini. Kalau nggak sering boleh. Yang SBR itu menjawab apa ya? Itu peningkatan masing-masing regional mungkin dengan Yakes regional. Kalau di PKS-nya antara PP dengan Yakes pusat nggak ada itu. Bahkan SWN itu juga nggak ada sebenarnya. Cuman kemarin jatah kaos tahunan itu sama Yakes dikonvert menjadi kaos SWN. Jadi 2 tahun sekali jatah tahunan dari masing-masing grup senam itu dikonversikan menjadi atas permintaan kita supaya pada saat hadir SWN itu seragam di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya itu berbagai warna lagi masing-masing PC beda-beda malah ramai. Tapi yang jelas kalau misalnya Anda bisa melakukan PDKT dengan Yakes wilayah untuk kegiatan itu, ya mestinya bisa. Tapi kalau kantor pusat nggak ada di PKS-nya itu untuk SPR, bahkan SPR aja nggak ada. Ya, yang ada PKS-nya di PP sama Yakes pusat adalah bantuan KJS itu pendirian KJS dan studi oleh Yakes kemudian jadi kalau kita mau menaikkan besaran yang dikontribusikan oleh Yakes ke masing-masing KJS mungkin kita bisa negosiasikan oh saya senang naik apa yang diberikan Yakes tanah kami bisa secara sporadis kita diskusikan dengan Yakes. Tapi kalau untuk hal baru, setahu saya, karena aku baca yang sangat mengajukan SWN secara khusus itu di luar. Jadi tidak harus mengkonvert apa yang kawasan dibagikan secara tahunan dan setahunan sama
terima kasih Pak Ur. Sedikit saya informasikan Pak Ur, ide SWR ini sebenarnya muncul waktu kita Forkom di Magelang, Pak. Kita Kocor di Magelang ada rencana mau mengadakan SWR. Nah karena ini muncul dari Forkom, mungkin nanti kami selaku pengurus Forkom kebetulan ketuanya Pak Amin, bendaharanya Pak Slamet, sekretarisnya saya. Mungkin nanti akan kita inilah kita diskusikan dengan pengurus bagaimana caranya kita untuk keapesnya. Mungkin itu mungkin ya Pak Didi ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dibantu. Itu mungkin sudah jam 12. Pertanyaan sudah habis nih. Sudah waktunya kita break, kita sholat dulu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ur, Pak Cucu. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal kita nanti ke PC masing-masing, bisa paling tidak memberi pandangan dan memberi jawaban, memberi pandangan kepada anggota kita. Kalau ada yang menanyakan terkait dengan MP, terutama kan yang gencar pertanyaannya MP. Mudah-mudahan dengan sering season kita ini, dengan bincang-bincang kita hari ini, kita bisa untuk bekal kita menyampaikan kepada anggota kita. Itu mungkin Pak Ur, Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang tidak pas atau kurang pas. Kita akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa nanti setelah acara ditutup, kita foto bersama dahulu, dilanjutkan dengan dahar tengkleng dan baru sholat. Karena kalau pas jamnya juga ada pengajian di masjid, biasanya penuh masjid. Jadi kita di sini setelah ditutup di sini kita foto bersama, baru dahar, kemudian baru sholat, lanjut peninjauan ke Kopenten. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah acara telah kita lalui sampailah pada penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh hadirin partisipasinya dan kebersamaannya yang luar biasa. Terima kasih juga dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada kerabat kerja yang telah melaksanakan event ini dengan baik. Semoga kita semua mendapatkan nilai positif dari acara ini dan perbaikan ke depan. Ubur-ubur menari-nari, jangan lupa bersyukur dan sampai ketemu lagi. Saya mewakili kerabat kerja, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Bapak boleh nggak pakai gel-gel Pak nanti? Sudah video ini ya. Baik, nanti kita lihat-lihatkan Hotel sehat, Hotel berjaya, Hotel sejahtera, Hotel sehat, berjaya, sejahtera. Ya. Langsung saja seperti terkait. Oke, kita mulai ya. Pak di video, Pak jangan di foto. Oke. P2T. 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 P2T.